Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revina dengan NPM 180200053. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep akuntansi dan hipotesis keperilakuan. Di sini ada 6 poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama, perusahaan atau entitas, awal perdebatan konsep keperilakuan. Yang kedua, munculnya perbedaan persepsi. Yang ketiga, dampak struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Yang keempat, pengaruh teori ekonomi perusahaan. Yang kelima, beberapa hipotesis untuk konsep yang berbeda. Yang keenam, usaha merekonsiliasi konsep dasar. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu perusahaan. Perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian. Misalnya keuangan, industri dan perdagangan yang dilakukan secara terus-menerus atau terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Yang kedua, tujuan utama perusahaan ini untuk mencapai laba yang optimum, memaksimalkan nilai para pemegang saham. Yang ketiga, pemangku kepentingan dalam perusahaan. Pemangku kepentingan dalam perusahaan disebut juga stakeholder atau pemegang saham. Stakeholder didefinisikan sebagai kelompok individu yang dukungan diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan perusahaan. Stakeholder dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, stakeholder primer, dan yang kedua, stakeholder sekunder. Lanjut. Di sini ada munculnya perbedaan persepsi. Yang kedua ya, materi yang kedua itu. Poin yang kedua, yang pertama, konsep kepemilikan. Konsep yang memandang kelompok pemilik adalah sebagai pusat kepentingan yang mencerminkan dalam cara-cara di mana catatan akuntansi disimpan dan laporan keuangan disusun. Yang kedua, konsep entitas. Entitas dianggap sebagai suatu yang terpisah dan berbeda dari pihak yang menanamkan modal ke dalam suatu perusahaan atau unit usaha. Yang ketiga, konsep tanggung jawab sosial. Ini merupakan suatu pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dengan stakeholder. Di sini ada dampak kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Poin yang ketiga ya. Di sini ada 2 teori. Yang pertama, classical theory of managerial firm. Teori ini menjelaskan bahwa untuk terjadinya perbedaan kinerja perusahaan yang dikontrol oleh manajemen jika dibandingkan dengan perusahaan yang dikontrol oleh pemilik perusahaan, yang terjadi karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. Yang kedua, agensi teori. Teori yang berpendapat bahwa struktur kepemilikan yang dimiliki oleh perusahaan adalah bagian dari fungsi produksi perusahaan bersama dengan sumber daya produksi dan teknologi. Di sini ada pengaruh teori ekonomi perusahaan. Ini poin yang keempat ya. Ini sebagian besar ekonomi memahami dan memandang kepemilikan sebagai penghasilan bersih dari aliran dana kepada pemilik perusahaan. Konsep kepemilikan ini merupakan perwujudan dari ideologi kapitalisme klasik tradisional. Sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh suatu keuntungan. Dan ini poin yang kelima ya, hipotesis keperilakuan untuk konsep yang berbeda. Di sini ada tiga poin ya. Yang pertama, alasan terjadinya perbedaan persepsi. Setiap individu dalam masyarakat yang kompleks dipengaruhi oleh banyak kelompok baik geografis, agama, pendidikan, teman sebaya, dan kelompok sosioekonomi. Hal tersebut memberikan pengaruh dalam hal norma kelompok dan standar sikap. Banyak dari sikap yang berhubungan dengan situasi kerja dan masyarakat industrial. Ini yang membuat sudut pandang berbeda. Yang kedua, beberapa hipotesis mengenai konsep kepemilikan. Sebagian pemegang saham pada perusahaan menganut pandangan kepemilikan. Yang ketiga, beberapa hipotesis berkaitan dengan konsep entitas. Semakin tinggi skala hierarki dari pegawai, semakin kuat mereka menganut konsep ini. Ini yang poin ke-6 ya, yang terakhir, yaitu usaha untuk merekonsiliasi konsep dasar. Di sini ada 2 teori ya. Yang pertama, teori akuntansi dana. Akuntansi
Dana dari veter dirancang menjadi sebuah ekspresi dari cara seseorang memahami perusahaan, walaupun sebagian besar menganggap teori dana sebagai pengembangan dan teori entitas yang dirancang untuk menggunakan gagasan personalistik, yang merupakan usaha yang semakin banyak dilakukan dari sudut pandang statistik guna menangani masalah akuntansi. Yang kedua, teori komando. Teori komando merupakan garis wewenang tidak terputus yang menghubungkan semua orang dalam koordinasi organisasi untuk menunjukkan posisi orang bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Ini sekian ya materi yang saya jelaskan hari ini. Semoga bisa kalian pahami ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.